Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah kesombongan Tirus. Bacaan Alkitab terambil dari Yehezkiel pasal 26 ayat 2 dan 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur, sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu. Ia akan beralih kepadaku sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. Kemudian ayat yang ke-21. Di sini dikatakan, aku menentukan bagimu akhir hidupmu yang mendahsyatkan dan engkau tidak terjumpa lagi. Engkau dicari orang tetapi tidak ditemui lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, waktu saya merenungkan tentang tema ini, khususnya berbicara tentang kesombongan, saya teringat seorang yang bernama Blaise Pascal. Dia pernah mengatakan bahwa salah satu sifat manusia adalah orang berdosa yang merasa dirinya benar. Kemudian dia melanjutkan bahwa kesombongan tidak lain merupakan pendewaan terhadap diri sendiri, di mana seseorang menganggap dirinya lebih tinggi daripada yang sepatutnya. Bahkan dia mengatakan seorang yang sombong merasa diri paling hebat, paling benar, dan paling pintar. Bapak Ibu, demikian juga halnya kalau kita membaca di dalam Yehezkiel 26-28 ini, kita melihat bagaimana bangsa Tirus atau Raja Tirus itu menganggap dirinya adalah yang paling hebat, paling benar, paling pintar, paling tersohor pada waktu itu. Bapak Ibu, dari tema ini saya mau mengajak kita dari dua bagian firman Tuhan. Kita mau belajar dua hal tentang kesombongan bangsa Tirus atau Raja Tirus. Yang pertama, saya mau mengajak kita melihat dari ayat 2 apa wujud kesombongan dari Tirus. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan dengan teliti dari ayat ini, kita akan mendapat kesan bahwa kesombongan dari Tirus adalah sesuatu yang mungkin juga seringkali terjadi di dalam kehidupan banyak orang. Tatkala dia sudah mencapai puncak kejayaan segala sesuatu yang telah dia miliki, bahkan dia memiliki banyak hal di dalam hidup ini, kemapanan hidup dan sebagainya, bisa membuat kita secara sadar atau tidak mudah sekali bagi kita untuk meremehkan orang lain. Seperti halnya kalau kita baca di dalam ayat 2 ini, bangsa Tirus adalah bangsa yang kuat dalam kelautan dan perniagaan. Dia bagaimana di dalam ayat ini dia meremehkan Yerusalem atau umat Israel yang pada saat itu mengalami kehancuran sebagai akibat dari hukuman Tuhan. Kalau kita ingat di dalam sejarah, seharusnya bangsa Tirus dengan umat Israel ini adalah dua bangsa yang pernah memiliki hubungan yang dekat. Kita ingat bagaimana Raja Daud dan Raja Tirus pernah membangun relasi yang baik. Seharusnya bangsa Tirus tatkala melihat umat Israel mengalami kehancuran hidup, bukannya meremehkan mereka, tetapi harusnya mereka menolong. Tapi dalam bagian ini, di tengah-tengah segala keberhasilan dan kesuksesan Tirus ini, bukannya menolong, tetapi dia meremehkan bangsa Israel. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita baca dengan lebih lanjut sepanjang Yehezkiel 26-28 ini, ada satu kesan. Di tengah-tengah segala kemewahan, kemapanan hidup yang dimiliki oleh bangsa Tirus ini, dia bukan hanya meremehkan sesamanya manusia, tetapi ada kesan di sini kita melihat bagaimana bangsa Tirus ini meremehkan Allah. Bapak Ibu, kesombongan bisa membuat seseorang tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada Allah, karena ia merasa dirinya seolah-olah bebas dari Allah. Bahkan secara sadar atau tidak, di tengah-tengah kesombongannya, bangsa Tirus ini merendahkan Allah. Karena disadari atau tidak, dia menganggap dirinya mampu menyamai Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, yang kedua yang kita mau lihat dari bagian ini adalah apa akibat kesombongan dari bangsa Tirus ini, yaitu dia mengalami kehancuran hidup. Ayat 21 dengan tegas dan jelas memberitahukan kepada kita bahwa Allah menentang dan pasti akan menghukum orang yang sombong. Demikian juga yang terjadi atas bangsa Tirus. Satu bangsa yang megah, kuat, serta kaya dan tersohor menjadi reruntuhan bagai kota mati dan tidak lagi dikenal orang.
Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita telah memahami betapa Allah sangat membenci dan menghukum dosa kesombongan. Karena itu Bapak Ibu, kenakanlah sifat rendah hati. Jangan meremehkan orang lain. Karena setiap orang yang ada di sekeliling kita itu adalah ciptaan Tuhan yang begitu dikasih dan dihargai oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita pun perlu menghargai mereka. Dan Bapak Ibu, sadarlah bahwa semua keberadaan kita hari ini, prestasi, keberhasilan, kedudukan, dan lain-lain yang kita raih di dalam hidup kita, ingat, itu semata-mata karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, di tengah-tengah segala keberhasilan dan kesuksesan kehidupan kami, ingatkan kami Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua semata-mata karena kasih karunia Tuhan bagi setiap kami. Ajarlah kami di tengah-tengah segala keberhasilan kami untuk tidak meremehkan orang lain, karena orang lain yang ada di kehidupan kami itu adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan rindu kami juga mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mohon semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian.